Pernah nggak sih kamu lagi rebahan, niatnya cuma mau istirahat 5 menit, tiba-tiba otak kamu mikir, tadi aku ngomongnya terlalu keras nggak ya? Atau kalau aku balas chat dia singkat, apa dia mikir aku marah? Ya, hal-hal absurd yang bahkan Rocky Gerung pun mungkin bakal bilang, Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. hari ini kita bahas fenomena yang bikin banyak orang nggak bisa tidur nyenyak, overthinking. Kenapa otak kita suka memikirkan masa lalu yang memalukan? Kenapa kita mikir berlebihan atas hal-hal yang, jujur aja, nggak sepenting itu? Dan kenapa makin kesini overthinking kayak jadi hobi nasional? Siap atau enggak, kita selami isi kepala manusia modern yang lebih riuh daripada timeline Twitter pas ada gosip baru. Puter dulu intronya. Kenali dunia dalam satu cerita. Bab 1. Kenapa otak kita suka drama? Kamu pernah nggak mikir berlebihan tentang sesuatu yang kamu sendiri tahu nggak masuk akal, tapi tetap kamu pikirin sampai kepala migrain? Nah, itu bukan kamu doang. Kenapa otak bisa bikin drama seperti itu? Jawabannya, karena otak kita memang didesain untuk memprediksi. Overthinking terjadi ketika otak mengaktifkan mode proteksi. Mode ini kayak bodyguard super protektif. Masalahnya, kadang proteksinya kelewatan. Kita cuma mau beli jajanan ke minimarket, dia langsung mikir skenario terburuk kayak gimana kalau pas kamu buka pintu, tiba-tiba ketemu mantan? Gimana kalau kamu salah ambil kembalian? Gimana kalau otak kita itu anti ketidakpastian? Sayangnya, hidup kita isinya ketidakpastian semua. Jadi otak kerja lembur tiap hari. Cuma kalau dipikir-pikir, kalau otak bisa komplain, dia mungkin udah ngasih surat resign dari lama. Di zaman dulu, kemampuan memprediksi penting buat bertahan hidup. Ada suara semak-semak dikit, mungkin harimau. Sekarang, ada suara notif, masalah apa lagi ini? Predatornya sudah diganti, tapi mekanisme takutnya tetap sama. Jadilah overthinking modern, rasa takut yang telah upgrade. Bab 2. Hidup di era tekanan digital. Sekarang coba jujur, pernah nge-scroll Instagram 5 menit, terus tiba-tiba ngerasa hidup kamu kurang sukses? Dalam 5 menit itu juga, hidup kamu yang tadinya santai berubah jadi sesi evaluasi diri, padahal barusan kamu cuma mau lihat meme. Media sosial adalah salah satu pemicu terbesar overthinking. Kita melihat highlight hidup orang lain seolah itu gambaran 24 jam mereka. Padahal itu cuma 1 detik fotonya. Tapi otak kita nggak punya fitur ingat ini cuma highlight. Yang dia pahami cuma temenmu sukses. Kamu ngapain? Inilah kenapa overthinking meningkat di generasi sekarang. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita hidup di dunia yang terlalu cepat, terlalu bising, terlalu penuh tuntutan. Kita bandingin diri ke orang-orang yang bahkan gak kita kenal. Kita paksa diri sesuai standar yang bahkan gak realistis. Belum lagi sindrom FOMO, takut ketinggalan. Setiap orang upload prestasi, perjalanan, pencapaian, otak langsung mikir, aku kapan? Padahal kamu baru bangun tidur jam 11 siang. Lalu ada lagi masalah lebih besar, informasi kebanyakan. Zaman dulu mau tahu apa itu kecemasan, orang harus ke perpustakaan. Sekarang 2 detik Google, tanda-tanda kamu anxiety. Kamu baca, habis baca, kamu malah yakin kamu anxiety padahal cuma kurang tidur. Kecepatan informasi membuat otak jadi overload. Kita punya otak zaman purba yang dipaksa hidup di era 5G. Bab 3. Kebiasaan kecil yang memicu overthinking tanpa disadari. Yang lucu adalah, kadang bukan hidup kita yang rumit, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang bikin pikiran tambah ribut. Beberapa kebiasaan yang bikin overthinking makin parah, dan kamu mungkin tanpa sadar sedang melakukan semuanya. Pertama, begadang. Kamu bilang, aku sulit tidur. Padahal kamu nonton video TikTok sampai jam 2 pagi. Otakmu dipaksa siaga terus menatap layar HP. Besoknya, kamu cemas tanpa sebab. Kedua, nunda kerjaan. Kamu bilang, aku bekerja lebih baik ketika mepet deadline. Bohong. Itu bukan skill, itu adrenalin. Dan ketika kamu nunda, otak mengirim notif cemas non-stop seperti alarm yang gak ada tombol snooze-nya. Ketiga, terlalu banyak konsumsi konten. Pagi nonton konten motivasi, jangan tidur sebelum sukses. Siang nonton konten healing, kamu cukup kok, istirahatlah.
Otak jadi bingung, aku harus produktif atau harus healing. Keempat, kurang journaling. Pikiran yang tidak ditulis akan numpuk. Bayangin kamu nggak buang sampah sebulan. Ya, itu pikiran kamu sekarang. Kelima, tidak punya rutinitas stabil. Hidup yang acak bikin otak kerja ekstra keras buat memprediksi. Makanya orang yang rutinitasnya rapi cenderung lebih tenang karena otaknya sudah tahu langkah-langkah hidupnya. Dan terakhir, konsumsi konten negatif. Kamu nonton berita buruk 5 menit, efeknya bisa 2 jam cemas. Pikiran itu gampang menyerap hal-hal yang gelap, persis kayak spons, tapi spons yang emosional. Bab 4. Bahaya overthinking dan dampak ke kesehatan mental. Overthinking memang kelihatan sepele, tapi efeknya bisa dalam. Overthinking yang dibiarkan terlalu lama bisa memicu stres kronis, gangguan tidur, kecemasan, bahkan burnout. Dan burnout itu bukan sekedar capek kerja, itu capek hidup. Burnout itu momen di mana kamu bangun pagi, dan satu-satunya hal yang kamu rasakan adalah, aku nggak mau ngapa-ngapain. Ini bukan malas, ini kelelahan emosional yang sebenarnya. Overthinking juga bikin kamu stuck. Kamu mau maju, takut gagal. Mau mundur, takut menyesal. Kamu akhirnya diam di tempat, dan diam terlalu lama membuat hidup stagnan. Yang ironis, stagnan itu bikin overthinking tambah kuat. Siklusnya kayak lingkaran setan, yang halus tapi ngeri. Overthinking juga bikin seseorang sulit tidur, dan kalau tidur terganggu, pikiran makin kacau. Kita jadi cepat lelah, gampang tersinggung, gampang nangis karena hal kecil. Kamu lihat air galon habis, langsung merasa hidupmu berakhir. Kenapa? Karena otak sudah lelah duluan. Kalau sudah level ini, overthinking bukan lagi habit, tapi penyakit. Bab 5. Cara realistis mengendalikan overthinking. Kabar baiknya, overthinking bisa banget dikendalikan. Bukan hilang total, karena namanya juga manusia, tapi bisa jauh lebih tenang. Pertama, latihan pernafasan sederhana. Tarik nafas 4 detik, tahan sebentar, lalu hembuskan lebih lama. Otak menganggap nafas pelan sebagai sinyal semua aman. Kedua, journaling. Tulis apapun yang mengganggu pikiran. Jangan mikir estetik atau rapih. Pikiran kacau nggak bisa ditulis rapi. Yang penting keluar dulu. Ketiga, batasi konsumsi konten. Sibukkan diri dengan hal-hal kecil seperti menyapu rumah, menyiram tanaman, dan mengobrol dengan keluarga. Keempat, buat rutinitas kecil yang stabil. Mulai dari bangun di jam yang sama, minum air di pagi hari, atau jalan 10 menit. Rutinitas kecil punya efek besar ke pikiran. Kelima, mindfulness. Bukan harus meditasi 1 jam. Sesederhana makan tanpa pegang HP, mandi sambil beneran merhatiin air, atau duduk diam 2 menit. Terakhir, kalau overthinking sudah mengganggu fungsi hidup, konsultasi profesional adalah langkah yang tepat. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu peduli pada diri sendiri. Kesimpulannya apa? Kita overthinking bukan karena rusak, tapi karena dunia ini terlalu cepat dan terlalu bising. Kita cuma manusia yang sedang kewalahan. Dan wajar kalau kewalahan. Overthinking bukan identitasmu. Itu cuma kebiasaan otak yang bisa kamu latih. Kalau kamu sampai sini, artinya kamu sungguh ingin jadi versi dirimu yang lebih tenang. Good job! Admin juga terkadang sering overthinking tentang kehidupan admin. Kenapa sudah setahun lebih, admin masih belum dapat kerja ya? Sedangkan teman-teman yang lain sudah bekerja semua. Tetapi admin selalu bisa kontrol pikiran dan selalu menyibukkan diri dengan hal-hal produktif. Salah satunya membuat channel edukasi seperti ini. Buat kalian yang ingin mendukung admin supaya semangat dalam membuat konten, silakan donasikan sedikit rezeki kalian pada link Saweria di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk eksplorasi insight selanjutnya.